Di tahun 1676, seorang biarawati terpelajar dari keluarga bangsawan Sisilia bernama Suster Maria ditemukan terkapar di lantai selnya dengan wajah yang benar-benar berlumuran tinta dan sepucuk surat di tangannya dengan tulisan aneh yang tidak dikenali. Selama ratusan tahun, pihak gereja menyebut surat misterius yang ada di tangannya itu sebagai bukti nyata serangan fisik dari iblis, dan itu adalah sebuah surat terkutuk yang dilarang untuk dibaca karena dianggap bisa menghancurkan iman siapapun yang melihatnya. Nah, apakah benar surat ini ditulis oleh iblis yang merasuki Suster Maria yang membawa pesan terlarang? Setelah ratusan tahun menyimpan rahasia, akhirnya surat ini berhasil terpecahkan oleh algoritma di The Dark Web. Apakah isi suratnya? Penasaran Sobat Jiwa? Tanpa berlama-lama, kita akan bahas videonya di video hari ini. Sobat Jiwa, kejadian ini menimpa seorang wanita yang bernama Isabella Tomasi. Seorang biarawati yang akhirnya diberi nama menjadi Suster Maria. Lahir pada tahun 1645, Isabella menjalani kehidupan yang nyaris sempurna pada masanya saat itu. Dia tumbuh di tengah keluarga bangsawan Sisilia yang punya pengaruh besar dan juga ketaatan agama yang sangat-sangat tinggi. Di usia yang menginjak 15 tahun, usia di mana banyak gadis di zamannya baru mulai mengenal dunia, nah Isabella ini Sobat Jiwa membuat keputusan yang sangat besar. Dia masuk ke Biara Palma di Montechiaro. Biara yang didirikan langsung oleh saudaranya sendiri, yaitu Carlo Tomasi. Nah, Isabella ini tumbuh besar di bawah pengawasan langsung keluarga yang menanamkan nilai-nilai religius dengan standar yang sangat ketat. Nah, yang membuat Isabella ini berbeda dari yang lainnya itu Sobat Jiwa bukan tentang kepatuhannya, tapi adalah tentang kecerdasan yang dia punya. Dia adalah wanita yang sangat cerdas luar biasa. Di saat banyak wanita di zamannya itu terbatas ruang geraknya, nah Isabella menunjukkan bakat bahasa yang langka. Dia memahami berbagai macam bahasa kuno, mulai dari bahasa Latin, Yunani, sampai bahasa Arab dengan simbol-simbol kuno lainnya. Nah, otaknya itu boleh dibilang kayak perpustakaan hidup gitulah. Nah, dia juga menjalani hari-harinya dengan doa yang khusyuk dan juga memiliki kedisiplinan yang sangat tinggi, sampai reputasinya sebagai biarawati yang dikenal sebagai biarawati yang sangat-sangat taat. Bagi dunia luar, Suster Maria adalah sosok yang suci, wanita yang telah menukar kemewahan hidupnya sebagai bangsawan menjadi pengabdian kepada Tuhan. Nah, tapi Sobat Jiwa, disinilah letak misterinya. Nah, di balik wajahnya yang tenang, rutinitas yang monoton, dan kehidupan yang tampak sempurna di mata orang lain, Suster Maria menyimpan rahasia kelam yang tidak pernah diketahui oleh siapapun. Ada gejolak besar yang perlahan menggerogoti mentalnya. Sebuah konflik batin yang tidak bisa dia ceritakan kepada siapapun. Bukan karena dia ingin menyembunyikannya, tapi karena di zamannya itu, tidak ada ruang bagi seorang biarawati untuk mengatakan bahwa dia sedang meragukan segalanya. Dia meragukan ketaatannya, meragukan agamanya, bahkan meragukan Tuhannya sendiri. Dan di saat itulah Sobat Jiwa, ada celah jiwa yang perlahan terbuka menuju ruang gelap yang selama ini dia kunci rapat-rapat. Dan celah itulah yang nantinya membawa Isabella pada kejadian malam yang mengubah hidupnya selamanya. Sobat Jiwa, Biara Palma punya saudara Suster Maria ini berada di tempat yang sangat-sangat terpencil. Arsitek biara ini khas banget seperti biara-biara pada tahun 1600-an yang tenang dan juga dingin. Begitu matahari terbenam, yang tersisa di biara itu hanyalah keheningan, sebuah ketenangan yang seharusnya membawa kedamaian bagi para biarawati yang beristirahat di sana. Tapi bagi para penghuni Biara Palma di Montechiaro itu, malam hari itu justru menjadi waktu yang paling mereka takuti. Ketegangan itu selalu dimulai dari sebuah kamar kecil di sudut biara, yaitu kamar milik dari Suster Maria. Ketenangan malam itu pecah oleh suara-suara yang sama sekali nggak masuk akal. Teman-teman sesama biarawati sering terbangun dengan jantung berdebar-debar kencang saat mendengar jeritan pilu yang menyayat hati, disusul suara kegaduhan, seolah-olah ada dua orang yang sedang bergulat hebat di dalam kamar Suster Maria. Ada suara barang yang dibanting, derit lantai kayu yang dipijak dengan kasar, dan juga adanya gumaman dalam berbagai bahasa yang tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Suasana biara berubah menjadi sangat mencekam Sobat Jiwa. Ketakutan menyebar di lorong-lorong biara yang dingin. Mereka benar-benar yakin bahwa Suster Maria sedang dikepung oleh entitas jahat yang ingin menghancurkan kesucian jiwanya. Ritual doa bersama menjadi rutinitas harian yang mendesak.
para biarawati ini akan menyalakan lilin di tangan, berkumpul di depan pintu sel Maria, melafalkan doa-doa pengusiran setan dengan suara bergetar. Mencoba mengusir iblis yang mereka yakini sedang merasuki Suster Maria. Tapi semakin mereka berdoa, semakin gaduh reaksi dari dalam kamar itu. Suster Maria yang tadinya dikenal sebagai sosok yang tenang dan juga berwibawa, kini sering banget ditemukan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan setelah malam terakhir yang pada saat itu tatapannya kosong, tubuhnya lebam karena guncangan yang tidak bisa dijelaskan, dan juga energinya yang sudah habis terkuras. Nah, upaya eksorsisme yang dilakukan berkali-kali itu bukannya membawa ketenangan, tapi justru malah memperburuk keadaan. Semakin mereka memberikan doa spiritual, semakin kuat pula Maria menunjukkan tanda-tanda kerasukan yang lebih kompleks lagi. Dan setiap malam itu Sobat Jiwa selalu ada pertempuran yang tidak selesai. Sampai akhirnya semua kegelisahan, semua teriakan, dan semua perlawanan itu mencapai puncaknya. Pada satu malam di bulan Agustus tahun 1976 itu, kesunyian biara nggak lagi pecah oleh teriakan Suster Maria. Melainkan oleh sesuatu yang jauh lebih sunyi, jauh lebih misterius, dan jauh lebih menyeramkan. Sebuah keheningan yang menjadi saksi lahirnya legenda Surat Iblis yang akan mengguncang dunia selama berabad-abad ke depan. Tanggal 11 Agustus 1676 tercatat dalam sejarah sebagai malam yang paling tidak terlupakan di Biara Palma. Setelah berminggu-minggu berperang dengan iblis yang diwarnai jeritan dan juga kegaduhan malam, biara mendadak sunyi senyap saat itu. Tapi keheningan itu jauh lebih mencekam daripada suara keributan yang sering terjadi di malam-malam sebelumnya. Nah, jadi saat itu Sobat Jiwa, saat para biarawati memberanikan diri untuk membuka pintu kamar Suster Maria di pagi hari, pemandangan di depan mata mereka membuat mereka sangat-sangat syok dan terkejut. Suster Maria ditemukan terkapar di lantai batu yang dingin, nggak sadarkan diri. Tapi yang membuat bulu kuduk berdiri adalah kondisi fisiknya. Wajahnya, tangannya, dan juga jubahnya itu berlumuran noda tinta hitam pekat, dan di genggaman tangannya yang pucat itu terselip selembar kertas yang tertutup rapat. Nah, saat itu ketika Maria itu terbangun, dia tampak sangat linglung. Dengan suara bergetar, dia menceritakan sebuah pengakuan yang membuat seluruh biara gempar. Dia mengaku telah berduel dengan entitas yang dia yakini sebagai Lucifer. Menurut kesaksiannya, dia tidak memiliki kendali sama sekali. Dia merasa tubuhnya diambil alih, tangannya dipaksa untuk bergerak, dan pikirannya dipaksa untuk menerjemahkan pesan dari neraka. Di situ dia menceritakan bahwa iblis itu katanya memaksanya untuk menulis surat sebagai ancaman bagi umat manusia. Dia diancam dengan siksaan yang gak terbayangkan kalau seandainya dia menolak untuk melakukan itu. Nah, Suster Maria bilang, tubuh saya hanya menjadi perantara. Dan surat itu sendiri gimana? Isinya adalah sebuah pesan yang tidak bisa dibaca. Tidak ada huruf yang dikenal, tidak ada bahasa yang familiar. Yang ada hanyalah deretan simbol aneh, kombinasi abjad yang tumpang tindih, dan aksara kuno dalam pola yang tidak masuk akal. Bagi orang-orang abad ke-17, itu adalah bukti nyata sebuah bahasa iblis yang berhasil ditulis ke dunia fisik. Surat itu kemudian disimpan dengan sangat hati-hati, dipandang sebagai benda terkutuk yang berbahaya, dan selama berabad-abad, surat itu menjadi misteri yang seolah-olah terkunci oleh kekuatan gaib. Tidak ada ahli bahasa, kriptografer, atau pemuka agama yang mampu memecahkan kode tersebut. Sampai akhirnya, hampir 350 tahun kemudian, sebuah teknologi modern yang justru datang dari dark web berhasil menerjemahkan isi dari surat tersebut. Nah, apa isi terjemahan dari surat tersebut? Ratusan tahun berlalu, surat itu tergeletak sebagai sebuah surat bisu yang diselimuti ketakutan. Banyak orang, dari ahli teologi sampai kriptografer, mencoba untuk menguraikan simbol-simbol aneh tersebut. Tapi semuanya gagal total, Sobat Jiwa. Bagi masyarakat Sisilia, misteri itu tetap menjadi legenda dan bahasa iblis yang memang tidak dirancang untuk dipahami oleh akal manusia. Tapi Sobat Jiwa, pada tahun 2017, sebuah tim peneliti dari Museum Sains Ludum di Sisilia mengambil pendekatan yang sangat berbeda. Bukannya menggunakan ritual atau teks suci, mereka menggunakan teknologi canggih. Algoritma enkripsi yang biasa digunakan di dark web untuk melacak aktivitas ilegal. Para peneliti ini menganggap simbol-simbol pada surat iblis Suster Maria itu sebagai sebuah sistem sandi yang sangat terstruktur, bukan sekedar coretan acak. Mereka memasukkan data tersebut ke dalam komputer, memetakan polanya, dan kemudian membandingkannya dengan berbagai alfabet kuno yang mungkin dikuasai Maria, mulai dari Yunani, Latin, sampai ke Arab kuno.
Dan setelah mesin selesai bekerja, dunia dikejutkan dengan hasilnya. Surat itu bukan pesan kutukan dari iblis, melainkan surat itu ternyata adalah sebuah curhatan Suster Maria tentang kegalauannya. Nah, isinya kalau diterjemahkan kira-kira seperti ini ya Sobat Jiwa. Tuhan, Yesus, dan Roh Kudus tidak bisa membebaskan manusia. Allah itu hanyalah ciptaan manusia. Sistem ini tidak berguna bagi siapapun. Pesan itu berbunyi seperti curhatan seseorang yang sedang mengalami krisis kepercayaan yang sangat-sangat dalam. Suster Maria yang dipandang sebagai tiang iman, ternyata diam-diam bergulat di dalam pikirannya sendiri bahwa seluruh dedikasi hidupnya pada agama, seluruh dogma yang dia patuhi, itu hanyalah sebuah kesia-siaan. Ternyata Sobat Jiwa, di balik surat iblis yang dianggap terkutuk selama berabad-abad itu, ternyata berisi curhatan kegalauan seorang biarawati yang lagi meragukan keyakinannya. Pertanyaannya gini, kenapa Suster Maria bisa bikin bahasa dan tulisannya sendiri? Tadi di awal kan diceritain gimana Suster Maria itu cerdas banget. Nah, dia menguasai banyak bahasa dan tulisan kuno. Tulisan di surat iblis itu adalah hasil paduan buatan Suster Maria dari tulisan Yunani, Latin, sampai Arab kuno. Ternyata Sobat Jiwa, setelah berabad-abad disakralkan, ternyata kita semua itu di-prank. Benar nggak sih? Nah, gimana menurut kalian? Coba kasih opini di kolom komentar. Sobat Jiwa, begitu isi surat itu terungkap, dunia seolah terbelah menjadi dua kubu yang saling beradu argumen. Misteri Suster Maria pun berubah dari sebuah cerita horor menjadi perdebatan intelektual dan spiritual yang sangat sengit. Di satu sisi ada pihak medis dan juga saintifik. Para ahli di kubu ini melihat kasus Suster Maria ini sebagai sebuah dokumen klinis yang sangat-sangat berharga. Mereka yakin bahwa Maria ini mengidap skizofrenia atau gangguan bipolar yang nggak ditangani di masa lalu. Mereka yakin bahwa Suster Maria ini mengidap skizofrenia atau gangguan bipolar yang tidak tertangani di masa lalu. Tapi di sisi lain, ada pihak tradisional dan juga spiritualis. Mereka menolak mentah-mentah penjelasan medis tersebut. Bagi mereka, sekedar melabeli Maria sebagai orang sakit adalah bentuk dari pendangkalan makna. Mereka berargumen bahwa isi surat tersebut yang secara frontal menyerang eksistensi Tuhan dan dogma agama adalah bukti tak terbantahkan dari serangan spiritual yang nyata. Mereka melihat keraguan yang tertulis di sana justru sebagai serangan halus dari para iblis, di mana musuh tidak lagi datang dengan wujud yang menakutkan, melainkan dengan cara menyusup ke dalam pikiran seorang hamba Tuhan yang paling setia untuk menghancurkan imannya dari dalam. Nah, menurut kalian sendiri gimana nih Sobat Jiwa? Apakah ini murni masalah medis atau ada dimensi spiritual yang belum bisa dijangkau oleh teknologi? Coba kasih komentar ya. Gitu aja ceritanya untuk video kali ini. Terima kasih untuk semua Sobat Jiwa yang sudah menyimak video ini sampai habis. Sampai jumpa di Langkah Jiwa berikutnya.